Ya sepi ya malam ini ya. Gak apa-apa ya. Semakin kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Baiklah, usrati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang telah memberikan segenap nikmat dan karunia yang telah kita terima maupun yang akan kita terima, apalagi yang sedang kita terima saat ini yang mungkin kita tidak sadar gitu. Bahkan nafas-nafas yang sedang kita nikmati ini, bahkan detak jantung yang berdetak setelah detak yang sedang terjadi ini, itu semuanya adalah pemberian nikmat dari Allah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teladan dari segala aspek, baik teladan dari segi pemimpin rumah tangga, pemimpin komandan perang, sebagai pedagang, sebagai suami, sebagai apapun itu, Nabi Muhammad SAW adalah teladan dari segala aspek, dan itu sangat layak untuk kita teladani. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan Ahmad menyampaikan materi sesuai yang dijadwal kita itu, yaitu judulnya Hajatul Insan ila Rasul. Artinya adalah kebutuhan manusia terhadap Rasul. Nah, jadi kadang kita ini karena kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kita terlahir Islam, mungkin kita tidak begitu wah gitu ketika kita tiba-tiba kecil sudah sholat gitu kan, ketika dewasa kita sudah diajar ketika masih kecil kita sudah diajarkan baca Al-Quran dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau seandainya kita hidup di zaman Rasul, kita hidup di zaman sebelum Rasul diutus, dari total jahiliyah, tiba-tiba Rasul diutus, dan tiba-tiba turunlah Al-Quran, dan tiba-tiba budaya itu berubah, kebiasaan berubah, semuanya berubah. Nah, nggak tahu kita kalau kita hidup di masa itu, apakah kita ngikut Rasul, apakah kita ngikut Abu Lahab, kita nggak tahu. Kan secara sosial, Abu Lahab itu adalah pemuka Quraisy, yang dekat dengan dia dapat harta, mungkin dapat jabatan atau apa. Kalau sedangkan Nabi Muhammad hanya sekedar pedagang, ya, menggembalakan kambing orang pula, bukan kambing sendiri, gitu kan. Nah, itu secara logika sosialnya sih kita mungkin mana yang lebih menguntungkan kita, ya. Tapi itulah luar biasanya para sahabat di awal-awal kenabian itu, mereka sadar bahwa mereka itu butuh Rasul. Nah, hajatul insan ila Rasul ini, atau kebutuhan manusia terhadap Rasul ini, perlu kita sadari. Ya, sebenarnya kita sudah sadar ini, cuman kita ingat-ingat lagi seperti itu. Nah, manusia itu, setiap manusia pasti punya fitrah. Ya, dalam hidup, dalam menjalani hidup, manusia itu punya fitrah, karena setiap manusia itu memang fitrah, ya. Nah, ada 3. Yang pertama, wujudul khaliq. Manusia itu fitrahnya pasti dia mengakui bahwa adanya Tuhan. Walaupun dia adalah ateis yang tidak mengaku Tuhan, dengan dia bersikeras bahwa tidak ada Tuhan itu, berarti dia telah menuhankan akalnya sendiri sebenarnya. Nah, jadi intinya fitrahnya itu, dia ada Tuhan, ya, mengakui ada Tuhan. Yang kedua, setelah fitrah manusia itu dia meyakini pasti Tuhan itu ada, lalu pasti dia juga menyembah yang dia yakini itu. Ibadatul khaliq namanya, dia menyembah pencipta gitu. Nah, lalu contohnya ya, kalau kita globalkan yang terjadi di dunia saat ini, karena ketiadaan Rasul, kalau ada orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasul, liar akal manusia itu kan jadinya kan. Kadang-kadang dia berpikir, pencipta itu mungkin adalah kalau orang Hindu, Buddha misalnya dewa-dewanya gitu kan. Kalau orang Islam pun kadang-kadang dia
mengkeramatkan sesuatu sama dengan dia menuhankan sesuatu. Apakah itu keris, apakah itu pohon, apakah itu apa tuh? Ada yang dijual-jual online yang keramat-keramat tuh, bambu ya. Apa tuh? Bambu betuk tuh, Bi. Pesuk apa? Tahu, Bi? Batu. Jenglot. Ya, itu hantu Indonesia yang itulah hantu-hantu Indonesia yang mungkin. Nah, intinya kalau ada sesuatu yang disakralkan, dikeramatkan, nah, pasti itu dihormati. Ya, zaman kecil amat dulu, Faruk udah ada tuh, ada ponari kan. Nah, itu kan dianggap bisa ini, akhirnya dia dielu-elukan, gitu kan. Nah, itu fitrah manusia itu memang kayak gitu dia. Kalau ada sesuatu yang wah, nah itu udah dianggap apa, apalagi apa nih ya, orang yang sangat berapa nih, sangat fanatisme terhadap wali-wali gitu kan. Wah, dia yang bisa terbang lah wali itu kan. Kalau zikir dia tidak nyentuh tanah dan segala macamnya. Nah, itu kan macam-macam. Nah, itu fitrah manusia. Nah, panjang ya ininya, nanti kita dipersingkat saja. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, kenapa butuh manusia itu terhadap Rasul. Dulu manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya ke bumi, diturunkan ke bumi dari surga. Lalu mereka punya anak. Mereka punya anak, setiap lahir anaknya selalu kembar, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Laki-laki laki-laki perempuan perempuan. Dan syariat pada zaman itu kawin silang, gitu kan? Kawin silang laki-laki perempuan. Qabil beserta kembarannya perempuan, misalnya Habil beserta kembarannya perempuan, dan kawinnya silang. Nah, setelah terus bertahun-tahun, akhirnya kan menyebar manusia, anak-anaknya Nabi Adam di muka bumi. Ada yang mungkin jauh dari akhirnya dia bersuku-suku, jauh dari Nabi dan seterusnya, sudah bertahun-tahun lewat gitu kan. Akhirnya Allah mengutus Rasul lagi kan, dah lewat masanya Nabi Adam, diutus lagi Rasul. Dan biasanya Rasul ini diutus dari kaumnya sendiri. Biasanya selalu seperti itu. Makanya hanya Nabi Muhammad lah Khatamul Anbiya yang diutus memang dari kaum di sana juga, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk kaumnya saja. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan dia diutus hanya untuk kaumnya saja. Nah, gitu. Itulah berkembang manusia, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Nah, kembali ke fitrah manusia tadi. Setiap kita ini sebelum roh kita ditiupkan ke dalam diri kita waktu kita masih dalam janin kan, kita di MOU ya, MOU sama Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, dan kita semua menjawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Maka karena itulah kita peradaban apapun itu pada manusia, pasti manusia ini nggak akan hilang fitrahnya. Dia tahu bahwa dia itu punya Tuhan, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, tadi karena manusia itu terbatas akalnya, karena dia itu yakin bahwa Tuhan itu ada, jadi liar. Ada kalau orang yang percaya dewa-dewa, dikiranya Tuhan itu kemampuannya terbatas. Ada yang dewa yang mengurus langit saja, itu kan? Makanya ada dewa langit, ada yang mengurus laut saja, ada Zeus ya. Apa? Poseidon. Nah, ada yang Pikachu. Ya, bukan. Nah, itu. Jadi padahal ada Brahma, ada Shiva ya. Nah, Shiva itu nama kartun. ada memang dewa. Shiva. Di sini Shiva. Ya, ada dewa yang pencipta dan ada dewa yang perusak. Nah, biasanya di mana-mana dewa yang perusak alam yang lebih banyak disembah, karena supaya tidak dirusak alam. Nah, itu kan dikasihlah persembahan dan seterusnya. Itulah karena itu liarnya ini pemikiran manusia, karena terbatas memang akal manusia itu. Itulah gunanya ada Rasul. Nah, bangsa Arab dulu berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Ya, awalnya dapat bimbingan dari Nabi Ibrahim, lalu ke Nabi Ismail. Sepeninggal Ismail tidak ada lagi Rasul yang diutus kepadanya, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Ya, penyimpangan. Makanya muncullah kan manusia itu, dia fitrahnya itu dia pingin menyembah yang bisa dia lihat, kan? Nah, makanya dibuatlah patung lalu disembahnya. Nabi Musa pun waktu membawa Bani Israel kemana-mana, dah selamat dari Firaun segala macam, datang Samiri bikin patung sapi gitu kan.
tetap juga disembahnya, padahal sudah nampak laut terbelah, sudah nampak tongkat jadi ular, belum juga dia beriman ya kan, masih juga nyembah sapi kan. Nah itu luar biasanya madanya Bani Israel itu kan, sudah dapat makanan jadi siap santap dari langit ya. Ya diturunkan dari langit kan, itu makanan terlezat di zaman itu. Nah, tinggal santap aja, tidak perlu goreng lagi, dan bosan pula dia makan itu kan, minta yang lain lagi, hidangan yang lain. Itu makanya ada di surat Al-Maidah itu kan. Nah jadi makanya itulah butuh ada Rasul. Rasul itu posisinya sebagai apa? Yaitu sebagai pembawa hidayah. Setelah hidayah dari Rasul itu datang, maka itulah barulah manusia itu hidupnya tertata gitu. Karena hidup yang teratur itu juga adalah fitrah manusia sebenarnya. Kalau ada manusia hidupnya tidak teratur ya, taruh kan? Nah, itu berarti itu dia keluar dari, menyimpang dari fitrahnya gitu, sebenarnya. Al-hayatul munazzamah ya. Jadi fitrah itu mendorong, jadi hidup berkelompok. Setiap kelompok di suku pedalaman apapun pasti dia punya pemimpin manusia itu kan. Nah itu memang teratur kan. Mau dia ngomongnya bahasa isyarat lah atau apapun, dia pasti punya pemimpin. Hewan pun ada pemimpinnya gitu kan, kadang-kadang kan kelompok-kelompok. Nah, dan mereka pasti bikin aturan. Suku-suku itu bikin aturan dan pasti mereka taati bersama aturan itu. Nah seperti itu. Kan ada pernah viral di YouTube, ada suku yang tidak pernah menerima orang luar itu ada satu pulau. Kalau ada orang nekat berlabuh di pulau itu pasti dibunuh sama suku itu. Sepananya. Tidak pernah dia berinteraksi dengan apa. Siapapun orang ahli sejarah ke situ tuh pasti mati. Akhirnya orang lihat dari jauh aja. Tapi dia senang pula dapat bantuan orang suku itu. Dihanyutkan kapal ke pantai itu, diambilnya isi-isinya gitu. Tidak bisa ngomong dia, tapi tidak bisa ngomong bahasa umum lain bahasanya. Nah, lupa di mana. Nah, karena ketiadaan petunjuk dari Rasul, terjadilah seperti itu ya, terjadilah penindasan, peperangan, penjajahan, perbudakan, ada yang sombong, ada yang merasa hebat. Nah, jadi terjadilah fanatisme. Itu kan kalau Nabi Adam dulu kan masih satu suku aja, tapi setelah menyebar ke seluruh bumi kan muncullah suku ini, ada fanatisme bangsa dan seterusnya. Terjadilah kekacauan ya, singkatnya, datanglah hidayah Rasul, petunjuk dari Rasul. Nah ini untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan tersebut, maka Allah mengirim para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Petunjuk itu berupa apa? Berupa wahyu ya. Kalau kita zaman umat Nabi Muhammad, wahyu itu ya adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Nah setelah Rasul diutus, ada dua kewajiban kita sebagai manusia, yaitu ma'rifatul khaliq dan minhajul hayah. Karena Rasul sudah memberikan petunjuk kepada kita, yang awalnya tadi kita mengakui eksistensi Tuhan, dan kita lihat kan Nabi apa yang mencari Tuhan tuh Ibrahim ya. Ya kan, melihat bulan, bintang, melihat matahari kan. Memang fitrahnya seperti itu. Dan ketika Rasul datang, akhirnya ma'rifatul khaliq, kita mengenal Tuhan kita yang sebenarnya. Gitu kan? Dan akhirnya kita minhajul hayah, menjadi pedoman hidup kita. Ibaratnya gini, hidayah dari Rasul itu datang sebagai rambu-rambu kita hidup. Itu kan rambu-rambu. Kalau misalnya Faruk misalnya gitu kan, kalau mau pergi ke Jakarta tapi jalanan itu sama sekali tidak ada petunjuk jalan, ada rambu-rambu belok kiri, ini kemana, pasti tersesat kan. Ya, tidak mungkin sampai pun mungkin berapa lama entah baru sampai gitu kan. Nah sama seperti itu, kita ini tujuannya adalah ke surga. Rasul kasih petunjuk-petunjuknya, kalau mau ke surga sampai di simpang ini belok sini, sampai di sini belok sini kan. Kalau ketemu maksiat jangan pilih ya kan. Nah itu maksudnya. Ya. Nah jadi dibuatlah seperti itu rambu-rambunya, sehingga kita bisa tahu petunjuk jalan kita. Hakikat Tuhan tuh kita tahu, harus disembah. Dengan surat yang sama-sama kita hafal itu kan, wa yazqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Wahai mereka, ketika mereka berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman, tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan dengan jelas. Nah, mereka maunya tengok ada Tuhannya gitu. Nabi aja nggak bisa lihat Tuhan itu kan. Nabi Muhammad aja waktu Isra Mi'raj pun
waktu di atas tuh kan nggak lihat juga tuh kan ada pembatas kan, ada di balik hijab juga kan melihatnya seperti itu komunikasinya. Nah, jadi nggak liar lagi kalau ada Rasul. Kalau liar itu kan kasih nama-nama Tuhan macam-macam ya, nama-nama sendiri, ada Lata, Uzza mungkin ya. Apalagi nama-nama Tuhan banyak. Mana? Hah? Mana? Nama Tuhan ya? Oh ya, ada 3 tuh ya yang biasanya. Nah, pedoman hidup, minhajul hayah, dapat pedoman kita. Pedoman hidup itu adalah Islam ya. Nah, jadi setelah kita dapat rambu-rambu dari Rasul, lalu kita teratur hidup kita, sudah punya pedoman hidup, tujuan akhir dari kebutuhan kita terhadap Rasul itu adalah al-ibadatus shahihah, yaitu ibadah dengan benar. Karena mungkin ketika orang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal Rasul, mereka beribadah juga kan, ada ritual, ada ini, ada itu, tapi kan tidak sahihah, tidak benar ibadahnya. Jadi kalau sudah tahu rambu-rambunya, akhirnya mereka beribadah dengan benar. Ya. Tawaf ada. Ya, tawaf tetap ada, tapi kan dia dulu sebelum Rasul diutus kan sekeliling Ka'bah itu kan berhala semua. Tawaf sampai patung ini, sembahnya patung ini, sampai di patung ini lagi, sembahnya lagi patung ini. Seperti itu. Itu yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad waktu setelah Futul Makkah ya, menghancurkan para berhala itu. Baik, itu saja. Mungkin mudah-mudahan kita tahu dasarnya kita butuhnya Rasul ini. Sudah tahu kita butuh Rasul, maka ikutilah petunjuk-petunjuk dari Rasul. Ya, dah ya. Allah a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kekhilafan pribadi. Aku luka astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.